Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta semangat dalam perkuliahan tatap muka ini. Oke, sebelum langkah lebih lanjut, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ataupun sharing ilmu tentang sistem pengendalian manajemen, di mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang manajemen dan pengendalian. Oke, ini adalah beberapa rencana pertemuan kita. Semoga bisa berjalan dengan lancar, mulai dari manajemen dan pengendalian terhadap tindakan, personel, dan budaya, ketatnya sistem pengendalian, biaya sistem pengendalian, desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen, pusat pertanggungjawaban keuangan, responsi, lalu UTS, dan setelah UTS akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran, sistem insentif, pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya, tata kelola perusahaan, pengendalian dan auditor, serta pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Baik, metode pembelajaran akan kita gunakan baik itu menggunakan Microsoft Teams, Zoom, ataupun mungkin Google Meet, ataupun bahkan pengiriman konten pada YouTube yang nanti diskusi bisa lewat WhatsApp group. Nanti fleksibel ya. Oke. Ini kriteria penilaian diantara yang pertama, presensi atas kehadiran. Saya menghargai atas kehadiran teman-teman. Lalu juga nanti tugas atau responsi, UTS, dan UAS. Oke. Kita langsung masuk kepada materi. Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting dalam organisasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena segala sesuatu jika tidak dikendalikan, maka dia akan berjalan dengan tanpa arah. Dia akan berjalan tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan prosedur. Misalkan sebagai contoh, ketika kita misalkan kita berkendara. Dalam berkendara, kita harus mengendalikan dengan baik mana itu gas, mana itu rem, mana itu mungkin klakson, mana itu berbagai elemen dalam kendaraan. Kalau kita tidak mengendalikan bagaimana seharusnya gas itu kecepatan berapa, ya kita bisa celaka. Kita lagi di jalan perkampungan, jalan gang. Kok kita tidak mengendalikan gas sehingga gas kita sampai 60 km per jam? Ya, kan bahaya dan membahayakan. Sama halnya dengan ketika kita di jalan raya. Di jalan raya kok kita malah ngegasnya pelan. Itu kan juga bisa membahayakan dan membahayakan diri kita maupun orang lain. Sehingga dalam perusahaan ataupun organisasi macam apapun, pengendalian manajemen itu merupakan fungsi yang sangat penting. Lalu SPM, sistem pengendalian manajemen ini telah diterima secara luas, baik itu di dalam negeri, mau sifatnya pusat ataupun sifatnya daerah. Tentunya SPM ini merupakan bagian akhir daripada proses manajemen.
Kalau teman-teman ingat ataupun tahu, manajemen itu kan merupakan sebuah seni. Bahkan salah satu teori mengatakan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun aktivitas. Nah, di antara teori yang sering dibahas dalam manajemen adalah POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, pengendalian kan merupakan controlling, sehingga ini memang bagian proses akhir daripada proses manajemen. Awal mula kita merencanakan. Oh, misalkan kita yang saat ini sedang kuliah, kita merencanakan, saya ingin kuliah 8 semester misalkan. Saya ingin kuliah 8 semester. Perencanaannya seperti itu. Terus pengorganisasian dirinya bagaimana? Ya mulai belajar dengan baik, mulai dengan misalkan mencatat pekerjaan ataupun yang dijelaskan oleh pengajar dan lain sebagainya. Merutinkan jadwal kita, membuat jadwal kita dan lain sebagainya. Aktualisasi dirinya atau actuatingnya ya kita semangat ataupun kita menambah motivasi kita. Lah, kontrolnya kita bagaimana? Ya kita melihat, oh pemahaman saya, misalkan IPK saya masih segini, saya harus bagaimana dan lain sebagainya. Oke. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu ya untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Adapun pengendalian merupakan fungsi manajemen untuk mengontrol atau memastikan apakah SDM sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum, serta memastikan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, memang mata kuliah ini sistem pengendalian manajemen di mana setiap katanya memiliki makna tersendiri. Oke, sehingga ketika digabung, SPM adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manajer untuk membantu memastikan bahwa strategi dan rencana organisasi dapat dilaksanakan. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Tujuannya sudah ditentukan di awal dan bagaimana cara organisasi tersebut mewujudkan. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya tentunya dengan tindakan-tindakan nyata maupun strategi-strategi yang dikembangkan oleh masing-masing perusahaan. Sehingga perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dan bagaimana cara perusahaan itu mengatur ataupun mengendalikan daripada jalannya perusahaan agar sesuai dengan rel yang telah ditentukan misalnya. Oke. Penentuan tujuan tidak selalu berkaitan dengan finansial. Apalagi kalau organisasinya jelas organisasi yang nirlaba, yang tidak mengejar keuntungan. Adapun yang organisasi mengejar keuntungan pun juga tidak selalu tentang finansial. Bisa jadi mereka mengejar yang namanya citra positif. Bisa jadi mereka mengejar yang namanya goodwill ataupun mungkin nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Jadi misalkan ketika ada perusahaan itu baik dalam tanda kutip, entah dia memberikan CSR, entah dia memberikan ini dan itu, sehingga masyarakat itu dengan sukarela untuk mempromosikan. Misalkan kita sebuah kecap itu perusahaan baik terhadap lingkungan sekitar, sehingga orang-orang ketika pergi misalkan, loh kok kecapnya bukan ini ya, nah, kadang itu menjadi sebuah apa ya, sebuah agen rahasia ibarat kata. Maksudnya apa? Dia itu tidak dibayar, tidak digaji, tidak diberi upah, tapi dia memasarkan. Nah, makanya tujuan perusahaan tidak selalu seputar finansial.
Nah, tujuan harus ditentukan di awal, jelas. Pendekatan akal saja, ketika kita dari rumah, kita tujuannya ingin kuliah, maka kita langsung fokus. Oh, tujuan saya adalah berangkat ke kampus. Jelas, menentukannya di awal. Lalu bagaimana? Bagaimana diri kita mencari jalan yang mungkin terdekat ataupun yang ternyaman. Yang penting fokus utamanya adalah tujuan itu ditentukan di awal. Lalu selanjutnya adalah sungguh-sungguh dalam menggapainya. Ilustrasi lagi, kita ingin ke kampus dari rumah. Dari rumah ke kampus misalkan jaraknya 5 kilo. Kita harus sungguh-sungguh dalam sampai tujuan. Apakah misalkan kalau kita berkendara, naik motor misalkan, oh kurang lebih 5 kilo, maka saya untuk jaga-jaga 10 menit sebelumnya harus berangkat. Itu kalau naik kendaraan misalkan. Bagaimana kalau ngangkot? Ya, kalau ngangkot tentunya lebih gasik. Karena kita tidak tahu jam operasional daripada angkutan tersebut. Bagaimana kalau jalan kaki? Bagaimana kalau sepeda? Bagaimana kalau? Lah makanya upaya-upaya tersebut harus kita sungguh-sungguh dalam pencapaiannya. Lalu visi misi juga harus jelas. Oh, saya kuliah tujuannya ingin menambah wawasan. Saya kuliah tujuannya untuk membahagiakan orang tua misalkan. Saya kuliah tujuannya ingin agar mendapatkan jabatan tertentu misalkan. Harus jelas, visi misi harus jelas dan didukung dengan uh, keseriusan maupun kesungguhan daripada diri kita. Oke, selanjutnya adalah tentang formulasi strategi. Tentunya dalam strategi memiliki serangkaian. Yang namanya strategi tidak mungkin hanya satu tahap. Strategi ya bisa antara satu tahap dengan tahapannya berkaitan, satu elemen dengan elemennya juga berkaitan. Jadi formulasi strategi ini bagaimana nantinya sebuah organisasi harus menggunakan sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya tentang non SDM-nya. Apa yang dimiliki? Misalkan memiliki karyawan 100, memiliki pabrik, memiliki mesin tenun misalkan, memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Yang dimiliki apa? Oh, yang dimiliki adalah hal-hal aset-aset tadi. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Apakah SDM-nya juga SDM yang unggul? Kalau belum ya diberi pelatihan, diberi pengalahan, sehingga aset-aset yang dimiliki bisa bertahan lama. Seseorang yang misalkan dia ingin menggunakan mesin, tapi dia tidak tahu cara penggunaannya, maka umur ekonomis daripada mesin itu bisa cepat, bisa rusak cepat. Nah, makanya bagaimana cara menggunakannya juga harus diperhatikan. Lalu dikembangkan secara strategis. Bagaimana perusahaan itu mencoba mengembangkan usahanya, mengembangkan SDM-nya. Jika ada SDM yang belum standar misalkan ataupun SDM yang baru masuk, diberi pelatihan, diberi kursus, diberi itulah semacam pelatihan agar bisa menjalankan sesuai dengan standarnya. Oke, pengendalian manajemen dibandingkan dengan pengendalian strategis. Pengendalian strategis fokus pada strategi. Pengendalian manajemen fokus pada eksekusi. Nah, jadi memang utamanya dalam menyusun strategi ataupun pengendalian strategis ini bagaimana dewan direksi ataupun manajemen itu membuat strategi-strategi tertentu yang mana nantinya dalam pengendalian manajemen hanya mengeksekusi. Jadi istilahnya kalau bahasa kita itu ada konseptor, ada eksekutor. Ibarat kata pengendalian strategis ini adalah konseptornya.
mau dibikin konsep seperti apa sih? Oh, seperti misalkan konsepnya adalah konsep alam, konsep hijau, konsep tumbuhan misalkan dan lain sebagainya. Lalu eksekutornya ya melakukan apa yang telah dikonsepkan tersebut. Oke, penyebab masalah pengendalian manajemen. Yang pertama, kurang pengarahan. Terjadinya kegagalan diantaranya karena kurang adanya pengarahan. Ketika pegawai ataupun karyawan mereka tidak mengikuti SOP yang ada ataupun tidak mengikuti arahan yang ada, maka semacam jalur rel yang sudah dibangun itu bisa jadi tidak mengikuti jalur tersebut, sehingga memang pengarahan itu sangat penting. Makanya di beberapa organisasi, bahkan sebagian besar organisasi, sebelum melakukan aktivitas mereka melakukan briefing terlebih dahulu. Hari ini kita akan melakukan ini, maka kita ini dan itu. Lalu selanjutnya adalah motivasi. Nah, motivasi ini bisa berbagai macam. Ada yang bersifat penghargaan, ada yang bersifat pengakuan, ada yang bersifat bonus misalkan. Kamu kalau pekerjaannya misalkan kita dalam saat waktu bekerja, misalkan kita membuat kue misalkan ya. Kita dalam sehari ditarget minimal 10 kue misalkan. Tapi ternyata kita bisa 15. Maka sisa daripada itu ya harus kita beri apresiasi, entah itu bonus berupa uang, entah itu berupa penghargaan karyawan terbaik misalkan ataupun lain sebagainya. Jangan lupa salah satu motivasi ini juga misalkan bisa tentang keramahan, daripada manajemen puncak menyapa karyawannya, ataupun mungkin bisa jadi juga semacam adanya piknik, adanya THR, adanya motivasi maksudnya mendatangkan motivator dan lain sebagainya. Lalu ada juga keterbatasan SDM. Zaman sekarang memang semuanya serba teknologi. Satu mesin yang besar sebesar rumah misalkan dijalankan satu orang pun juga bisa-bisa saja. Tapi bagaimana jika SDM tersebut misalkan pas lagi sakit, pas lagi berhalangan tidak masuk, maka proses produksinya bisa berhenti. Maka dari itu memang upayakan ya SDM itu jangan terlalu pelit ataupun jangan terlalu kecil, karena itu kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu pencegahan masalah pengendalian. Ada penghilangan aktivitas, ada otomatisasi, sentralisasi, dan pembagian resiko. Penghilangan aktivitas ataupun sebagai contoh gini, ketika kita misalkan ingin perusahaan ya yang kecil-kecil saja dulu, misalkan kita dalam bergerak di bidang sablon, misalkan sablon pakaian, bagian kaos polos, kaos oblong yang polos sudah ada. Terus ketika ingin nyablon, misalkan dibutuhkan mesin A, B, C, dan D. Ternyata kita menganggap bahwasannya mesin C itu tidak perlu, maka bisa jadi untuk tidak digunakan. Sehingga memang ada ketika ada potensi yang bisa dikurangi,
yang mana itu bisa mengurangi biaya ataupun lebih efisien, maka bisa dihilangkan. Lalu otomatisasi ini di mana kita zaman saat ini itu bisa menggunakan yang namanya sistem ataupun alat. Kita ingin misalkan menghitung, kita bisa pakai Excel. Kita ingin mengetik, kita bisa pakai Word dan lain sebagainya, sehingga otomatisasi tersebut bisa menggunakan kecanggihan teknologi. Lalu sentralisasi. Sentralisasi ini ya dilihat dari namanya kan juga sentral, terpusat, sehingga pengambilan keputusan dipusatkan kepada manajemen puncak misalkan, sehingga segala sesuatunya satu orang ataupun satu bagian yang memutuskan. Dan yang terakhir adalah pembagian resiko, di mana pembagian ya dari namanya kan juga jelas pembagian resiko, berarti bagaimana cara manajemen mencegah dengan cara membagi resiko. Oke, dan terakhir sebagai penutup adalah kalimat motivasi seperti biasa. Jangan mudah berburuk sangka agar hatimu tidak gelap dan tidak sengsara. Upayakan diri kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada siapapun itu. Setiap orang pasti memiliki nilai kebaikan, maka ambillah nilai kebaikan itu agar dalam diri kita tercermin banyak kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mohon koreksi dari para pakar, para cendekiawan, serta para ahli. Saya rasa itu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.